masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku menyembah, ku sembah, ku menyembah, ku sembah, sebab namamu kudus, kudus. sebab namamu kudus. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ibu Felis akan berpindah dalam doa pembukaan. Baik, kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan masuk dalam firman yang akan dibawakan oleh Romo, Pak Herman, Batan Rona, TFM. Akan angkat satu pujian, satu setia. Baik, shalom saudara-saudari. Suara saya kedengaran ya? Halo. Salam. Kedengaran suara saya ya? Mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan sapaan Tuhan yang menyapa kita pada hari ini dalam kebenaran firman-Nya. Firman Tuhan diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Menurut silsilah Yesus Kristus, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Sebelum Kristus lahir, Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena itu suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Saudara-saudari, demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, sekali lagi shalom, selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Saya perhatikan di sini, ya kita baru pertama kali berjumpa. Di dalam meeting Zoom ini tidak ada yang namanya Yosef atau Yusuf ya. Atau mungkin ada di rumah, pacar atau suami atau anak ataupun tetangga yang bernama Yosef atau Yusuf. Kalau tidak ada berarti cuma saya sendiri, karena nama saya Yosef Herman Bataona, Santo Pelindung adalah Santo Yosef. Kebetulan hari ini dalam kalenderium gereja Katolik itu adalah hari raya besar, hari raya Santo Yusuf, suami dari Santa Perawan Maria. Dan menurut saya ini momen atau timing yang pas untuk kita, katakanlah sebagai pekerja, sebagai abdi negara, abdi masyarakat. Ya, tidak ada salahnya kalau kita merenungkan, sekaligus kita menimba spiritualitas dari orang kudus ini,
dalam aplikasi nyata di kehidupan dan pekerjaan harian kita. Pertanyaan yang seringkali kita munculkan atau kita dengar adalah, siapa itu Santo Yosef? Mengapa dia begitu penting dalam tataran katakanlah orang-orang suci dalam Alkitab? Kalau Bapak Ibu semua atau kalau kita googling, ada banyak penjelasan tentang nama ini, ya, Santo Yosef atau Yusuf, Saint Joseph. Tapi tidak perlu kita googling, karena kita orang beriman itu punya referensi yang valid, yang tidak terbantahkan, yaitu ini, ya, Alkitab. Mari kita lihat apa yang tertulis dalam Alkitab tentang orang kudus ini. Injil Matius pasal 1 memuat silsilah Yesus mulai dari Abraham, ya, terutama kita melihat di sini Matius memuat tentang silsilah Yusuf dari Abraham dalam kaitannya dengan Yesus Kristus yang dilahirkan dari perawan Maria. Silsilah ini menunjukkan bahwa Yosef atau Yusuf ini berasal dari keturunan Raja Daud. Dan karena itu memang dia adalah ahli waris dari tahta kerajaan Daud bapaknya. Nah, Injil ini juga menyatakan bahwa Yusuf ini sebetulnya bukan ayah kandung Yesus. Itu kita semua tahu, ya. Tetapi secara hukum Yesus adalah atau Yusuf adalah ayah dari Yesus itu sendiri, Tuhan kita. Nah, silsilah yang berhubungan dengan Yesus ini menurut Injil Matius sekali lagi terdiri dari 14 keturunan, sejak Abraham, Bapak Abraham, sampai dengan Daud. Lalu kemudian dari Daud sampai ke masa pembuangan di Babel, itu juga ada 14 keturunan. Nah, dari pembuangan ke Babel sampai dengan Yesus Kristus, itu juga ada 14 keturunan, yang dimana disebutkan di situ Yusuf yang memperanakan Yesus, atau Yesus sebagai anak dari Yusuf. Nah, perikop yang kita baca pada hari ini, firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini, ada satu ayat yang menyatakan seperti ini, ya. Yusuf adalah seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Dari kutipan ini kita bisa memahami bahwa Yusuf ini tahu Maria tunangannya saat itu telah mengandung. Ada sebuah kecurigaan besar bahwa Maria telah menyeleweng, atau istilahnya main serong, ya, Maria telah berkhianat. Dan sebagai orang yang tulus hati, tentu Yusuf merasa tidak enak, ya, dia berusaha untuk menyusun strategi perceraiannya dengan diam-diam, karena dia harus memilih yang terbaik dari dua hukuman yang berlaku dalam masyarakat Yahudi. Hukuman yang pertama itu sangat ekstrem, yaitu orang yang berkhianat itu harus dirajam sampai mati. Tetapi berkembang lebih lanjut bahwa ada hukuman yang lebih meringankan lagi, bisa dibuatkan perceraian. Nah, Yusuf mengambil yang kedua, mengambil yang cara halus, yaitu menceraikan. Nah, kata tulus hati dalam bahasa Yunani itu adalah dikaios, ya. Dalam Alkitab kata ini menunjukkan sifat seseorang yang taat kepada hukum Tuhan. Ya, sekali lagi, dikaios artinya orang yang taat kepada hukum Tuhan. Dan dalam kaitan dengan ini, kitab suci juga menuliskan dengan jelas di sana ada dua konsep, yaitu hasid atau saleh, dan yang kedua artinya sadik atau lurus hati, ya. Nah, seorang hasid atau saleh itu dia mencintai Allah dan rajin beribadah. Sementara seorang yang sidik atau lurus hati, dia telah melewati masa di mana dia menjadi panutan, menjadi teladan bagi orang-orang, terutama bagi kaum muda dan orang-orang di sekitarnya. Dan Yusuf kebetulan dia memenuhi dua kriteria itu. Dia sungguh-sungguh mencintai Allah dan menjadi suami, ayah, dan pekerja yang pantas menjadi panutan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, dalam konteks ini, seorang pria yang taat pada hukum agama, Yusuf sadar bahwa dia harus menceraikan Maria yang mengandung bukan darinya.
Akan tetapi Yusuf memilih cara yang paling lembut seperti saya katakan tadi, bahwa dia menceraikan Maria. Dan ketulusan Yusuf adalah perpaduan harmonis antara ketaatan pada hukum agama dan juga bagaimana hukum itu diterapkan tetapi dalam nada kasih. Lalu bagaimana dengan kita? Kalau kita merenungkan ini dalam hubungan dengan kehidupan kita setiap hari, mungkin kita kerap kali menggunakan bacaan perikop Injil hari ini sebagai bahan untuk katakanlah untuk mawas diri, tidak mencemarkan nama istri atau orang lain di muka umum. Nah, itu pesan yang kurang lebih bisa kita renungkan lebih lanjut. Kita mungkin saja begitu mudah untuk ngerumpih atau membicarakan katakanlah pasangan hidup, entah suami atau istri, yang mungkin kurang memberikan pelayanan yang membahagiakan kita. Atau di tempat kerja kita misalnya, ada rekan atau bahkan atasan kita yang kurang memberikan diri dalam tugas dan pelayanannya, seringkali menjadi bahan pembicaraan kita. Kita bisa renungkan itu dalam situasi di tempat kerja kita saat ini. Bagi saya, pengalaman Santo Yusuf yang dengan tulus hati tidak mencemarkan nama istrinya atau orang lain di muka umum, mengajak kita sekalian untuk tidak menceritakan kelemahan, kekurangan, dan kerapuhan orang lain kepada siapapun dan dimanapun kita berada. Jika memang ada yang kurang dari pasangan hidup mungkin, rekan kerja mungkin, ataupun orang-orang sekitar kita, maka kita diajak untuk hendaknya membangun dialog persaudaraan. Kita berbicara empat mata dengan semangat kasih dan persaudaraan. Dan kalau persoalan itu mungkin agak rumit atau agak sulit untuk diselesaikan, maka kita mungkin lebih baik berdoa. Kita membuka diri atas bisikan ilahi, dan seperti Yosef, kita akan memperoleh bisikan ilahi itu tentang apa yang harus kita lakukan, seperti Yusuf sendiri dalam perkara yang amat sulit yang dia hadapi saat itu. Sebagai keturunan Abraham, sebagai orang-orang beriman, kita hendaknya hidup bersaudara dan bersahabat satu terhadap yang lain. Tidak mudah memang, tetapi salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah dengan menjadi pribadi yang tetap rendah hati sambil memohon bantuan rahmat Tuhan, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang tulus hati serta tidak saling mencemarkan nama saudara-saudara kita. Maka kalau ada saudara-saudara kita yang tercemar ataupun yang telah bersalah langkah, segera kita selamatkan atau kita perbaiki bersama. Jangan sampai kita biarkan semakin tercemar atau semakin rusak namanya. Saudara-saudara yang terkasih, Santo Yusuf telah menerima tanggung jawab panggilannya dengan menjadi seorang suami, seorang ayah yang setia dan bertanggung jawab. Dia memberikan yang terbaik yang dapat dia lakukan untuk keluarganya saat itu. Maka mari kita meneladani Santo Yusuf dalam hal kesederhanaan hidup, pekerja keras, tekun, dan profesional, dan sebagai pelindung dan pemelihara yang selalu memikirkan kebutuhan orang lain, terutama keluarga sendiri dan orang-orang yang kita layani. Sehingga kita pun dapat disebut sebagai para pelayan Tuhan yang melayani Tuhan dengan sungguh dan sukacita di tempat kerja kita masing-masing. Semoga Santo Yosef yang adalah juga pelindung para pekerja selalu mendoakan pekerjaan dan karya cinta kasih yang kita lakukan dalam profesi kita masing-masing. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita akan memuji Tuhan dengan satu lagu pujian, Sungai Sukacitamu. Saya percaya sukacita Tuhan selalu ada dalam hati kita. Dan kita akan pujian Sungai Sukacitamu. Boleh tepuk tangan. Sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Sukacitamu mengalir menari di setiap waktu.